Ya, teori himpunan 42 ya. Ini merupakan lanjutan dari part 1 yang tadi, yaitu menentukan istilah-istilah sama operasi himpunannya. Ya. Sekarang teori himpunan yang di sini yaitu prinsip dualitas ya. Prinsip dualitas itu adalah dua konsep yang berbeda dapat dipertukarkan namun tetap memberikan jawaban yang benar. Ya, kalian pernah atau sudah ngambil sistem digital belum? Belum, ya. Kayaknya Jadi belum, Bu. ada yang belum atau ada yang sudah? Belum semua, ya. Jadi dualitasnya itu begini. Kalau saya punya atau bicara tentang bilangan semesta itu apa? Seluruhnya kan ya, seluruhnya. Maka dualitasnya siapa? Yaitu justru tidak ada sama sekali himpunan kosong. Ya, ini adalah dualitasnya. Terus kalau saya punya irisan, maka dualitasnya apa? Dualitasnya adalah union. Nah, itu ya. Nah, jadi sekarang kalau saya punya prinsip dualitas artinya nanti masing-masing ini adalah dia menjadi prinsip yang konsepnya berbeda tapi dapat dipertukarkan dan namun tetap memberikan jawaban yang benar. Contohnya misalnya sekarang ya, kalau saya punya S, saya iriskan dengan A misalnya ya. S itu diiriskan dengan A. Jawabannya apa? S itu kan adalah semua himpunan semesta ya. Terus A itu adalah apa? Ya anggota dari A sendiri. Kalau saya iriskan itu artinya apa? A, Bu. Dipilih yang saja jadi A ya. Sedangkan dualitasnya apa? S itu himpunan kosong ya. Dualitasnya union apa? Dualitasnya irisan union ya. Nah, kalau himpunan A ya tetap A. Jadi hanya ini ya, hanya S irisan ini sama kosong itu yang dualitas ya. Kalau himpunan A, himpunan B itu tetap ditulis A dan B. Apa yang terjadi? Himpunan kosong kalau saya unionkan dengan A, berarti A ini adalah sudah semuanya kan? Kalau si union, jadi jawabannya apa nih? A. A. Nah, inilah yang disebut dengan dualitas ya, seperti itu. Paham ya? Nah, ini hukum-hukumnya. Nanti hukum-hukum ini harus dipahami karena nanti akan dipakai ketika kalian belajar logika matematika ya. Jadi identitas itu adalah apa? Kalau A saya unionkan dengan kosong kan jawabannya A. Itu sama aja dengan saya punya A, saya iriskan dengan apa? Union tadi dualitasnya irisan, kosong itu S ya, namanya A. Hasilnya sama-sama A, maka disebut dengan identitas ya. Hasilnya A diunionkan dengan ini sama A diinikan dengan ini, sama-sama tetap hasilnya A ini ya. Maka ini namanya identitas. Ya. Kalau dominasi A diiris dengan himpunan kosong, maka apa namanya irisan diambil yang kecil kan? Ya, kosong itu tidak ada, maka apa? Jawabannya tidak ada kosong. Ya. Nah, sedangkan kalau saya punya A union S, nah S itu kan besar kan? Jawabannya adalah S. Berarti didominasi dengan bilangan-bilangan yang ini tadi. Kosong sama S itu disebut dengan dominasi atau nul. Ya, seperti itu. Berikutnya kalau komplement, A saya unionkan dengan A komplement, apa jawabannya? Kalau diagram Venn. A itu ini, ya. Sedangkan unionnya, jadi A itu ini. Sedangkan unionnya A komplement adalah ini. Jadi jawabannya apa? Ya seluruhnya, betul? Nah ini S, ya. Sedangkan dualitasnya adalah A, dualitasnya A komplement, union, dualitasnya irisan, A komplement, dualitasnya A. Jadi kalau A diiris dengan ini ya, dengan komplemennya tidak pernah akan ada yang sama. Jadi jawabannya himpunan kosong ya. Nah, kalau union dari AA ataupun irisan dari AA itu tetap hasilnya A. Namanya apa? Idempotent ya, identitas. Sekarang absorpsi. Saya punya A union A irisan B itu adalah A. Kenapa? Kalau saya tulis apa ini? Saya hukum distribusi ditulis A union A gitu ya. Terus apa?
diiris dengan A union B. Gitu ya. Nah, kalian lihat A union A itu ya A sendiri. A union B itu kan berarti seluruhnya. Nah, seluruhnya A dan B. Kalau saya iris pasti apa? Diambil yang terkecil kan A saja. Jadi jawabannya A. Ya, itu absorpsi. Jadi kesannya seolah-olah mengabaikan ini. Jadi tinggal ini saja. Jadi demikian juga kalau ini diiris dengan gabungan, maka ini juga seolah-olah diabaikan tinggal A saja. Ya, itu absorpsi. Kalau komutatif pertukaran tempat, ya ini baik ini apa namanya or yang ini NN ya. Kalau asosiatif itu adalah pengelompokan, semula A union B union C dikurung, terus dipindah menjadi A union B dikurung, kemudian union C ya. Kalau ini pakai irisan juga sama ya. Sekarang distributif itu sama dengan sifat penyebaran ya, A union B dan C. Berarti A union B dan A union C. Jadi yang kembar itu adalah A union. Ya, seperti ini. Jadi, nah sekarang yang kalau A irisan ya sama tadi, yang kembar itu adalah A irisan, ini A irisan ya. Jadi B union C. Gitu ya. Nah, berikutnya De Morgan ya. Kalau De Morgan itu adalah sama dengan ingkarannya. Jadi De Morgan itu sama dengan rumus ingkaran. Jadi contohnya, kalau saya punya A union B dikomplementkan, tanda aksen itu sama dengan komplement, ya, atau boleh juga menjadi seperti ini, A union B, ada beberapa buku yang mencoret atas gini, slide. Itu sama dengan yang semuanya dikomplement sini. Ya. Jadi sekarang kalau saya punya A union B dikomplement, maka hasilnya adalah selalu diingkar. A yang semula A saja berarti menjadi A aksen, union semula ini menjadi irisan, maka B dikomplementkan menjadi B komplement. Ya, seperti itu. Demikian juga kalau A irisan B dikomplementkan, hasilnya apa? A komplement, irisan jadi union, B komplement jadi ini B komplement. Ya, seperti itu. Sekarang kalau false atau true, ya false itu biasanya ditulis dengan nantinya 0, true itu tulis 1. Ya. Tapi kalau dalam himpunan dualitas seperti ini masih himpunan, maka himpunan kosong di aksen itu menjadi apa? Dualitasnya yaitu S. Himpunan S di aksen, ya maka himpunan dualitasnya apa? Kosong. Gitu ya. Nah, itu adalah double negasi yang nomor 11. Kalau saya punya kosong di aksen, ya, di aksen lagi berarti jawabannya kosong. Ini seperti melebur, ya. Seperti itu. Sedangkan S aksen-aksen berarti apa? S aksen-aksen tetap S. Gitu ya. Nah, ini prinsip dualitas. Sekarang prinsip inklusi eksklusi yang nanti ini adalah diambil atau diteruskan untuk statistik misalnya ya, mencari berapa probabilitasnya. Jadi sekarang tanda ini sama dengan tanda apa? Kayak tadi. Sama dengan tanda jumlah anggota ya. Jumlah anggota A union B itu sama dengan, jadi kalau saya tuliskan dalam bentuk diagram Venn ya, bentuknya seperti ini. A ini B ya. A union B itu mana? A union B kalau ini adalah A, ini adalah B, maka A union B itu seluruhnya. Betul? Maka sekarang itu sama saja dengan apa? Sama saja dengan jumlah A yang mana? Katakan jumlah A itu yang ini ya, jumlah A. Yang saya agak banyakin tebelan ini. Ya. Ditambah dengan jumlah B, berarti saya ini ya. Nah, pertanyaannya di tengah-tengah sini ya, itu berarti disebut 2 kali kan, betul? Ya, yaitu A irisan B-nya disebut 2 kali. Nah, berarti kan kebanyakan 1 kali kan, padahal A union B itu adalah semuanya ini, maka harus dikurangi A irisan B. Ya, seperti itu. Berarti, nah, sekarang yang ini, apa ini tadi ring sum? Ring sum ini sama aja dengan A min B, ya, digabung B min A, ya, digabung. Berarti sekarang A min B itu apa? A min B itu seperti bulan sabit, ya. A min B itu sabitnya di sini, kalau ininya A, ininya B, ya. Sedangkan B min A itu yang di sabit sini, betul? Ya. Nah, artinya apa ini artinya? Artinya sama aja dengan A ditambah B, berarti kan dikurangi lagi dengan apa?
Kan disebut 2 kali kan ini ya, dikurangi dengan A irisan B-nya. Nah, terus dikurangi lagi karena tengahnya kosong. Berarti dikurangi 2 kali A irisan B. Ya, itu rumusnya ring sum dalam prinsip inklusi dan eksklusi. Nah, ini kalau dalam kejadian A dan B. Kalau dalam kejadian A, B, C, maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah A digabung B digabung C, ya, itu sama dengan jumlah A sendiri tambah jumlah B sendiri tambah jumlah C sendiri dikurangi dengan A irisan B. Diiris ya. Nih. Ya. A irisan B dikurangi lagi A irisan C, dikurangi lagi B irisan C, ditambah sekali dengan A irisan B irisan C. Ya, itu kalau 3 himpunan. Itu ya. Ada yang nanyakan? Berikutnya contoh. Ya. Pertanyaannya adalah berapa banyaknya bilangan bulat antara 1 dan 100 yang habis dibagi 3, ya. Habis dibagi 3 dan berapa? Atau 5. Jadi di sini ada kalimatnya atau. Berarti apa di sini kalian? Ada bilangan bulat 100 yang habis dibagi 3. Jadi carilah bilangan A, misalnya saya beri nama A ya, yaitu habis dibagi 3. Atau bilangan ini habis dibagi 5. Ya. Jadi ini adalah A dan B. Kalau pertanyaannya atau, berarti kalian disuruh apa? Disuruh mencari A atau B. Nah ini yang dicari ya. Banyaknya A atau B. Rumusnya apa? Banyaknya A ditambah banyaknya B dikurangi A irisan B. Ya. Jadi sekarang kita cari masing-masing. Himpunan bilangan bulat yang habis dibagi 3 itu siapa saja? Ya banyaknya bilangannya 100 dibagi 3 berarti ada berapa? Kurang lebih 33 ya. Coba dienumerasi. Benar di sini jadinya apa? Jadinya ada 33 ya. Terus kalau 100 bilangan bulat yang habis dibagi 5, 100 bagi 5 itu sekitar 20. Nah, berarti bilangan bulatnya ya. Ini adalah bilangan apa? 5, 10, 15 dan seterusnya ya, habis dibagi 5 soalnya. Kelipatan belakangnya 5 sama 0 belakangnya ya. Maka ini ada semua gitu ya. Pertanyaannya sekarang A sudah, B sudah, yang ada yang sini harus menghitung A irisan B. Nah, apa A irisan B itu? Bilangan yang habis dibagi 3 dan habis juga dibagi 5, maka sama saja dengan habis dibagi 15. Jadi di sini ada berapa? Ternyata ada 15, 30, 45, 60, 75, 80. Ya, 75, 90 ya. Maka di sini hasilnya ada 6. Nah, ketika semuanya dihitung, namanya ini kan tadi jumlah bilangannya ya, banyaknya. Jadi saya punya banyaknya 33 ditambah 20 dikurangi 6 jadi ada 47. Tidak percaya silakan didaftarkan lagi. Terus dihitung ada berapa? Ada 47 ya. Seperti itu. Dia habis dibagi 3 atau habis dibagi 5 ya. Paham sampai di sini? Ya. Sekarang partisi dari sebuah himpunan A adalah sekumpulan himpunan bagian yang tidak kosong ya. Nah, yaitu A1, A2 dari A sedemikian sehingga dituliskan bahwa A1 union A2 union dan seterusnya itu akhirnya karena partisi itu gini ya. Jadi ada sebagian ini adalah katakan A1, partisi yang berikutnya ini A2, partisi berikutnya adalah A3. Katakan saya punya hanya partisi sampai A4 dan partisi A5 ya. Semua ini. Maka ketika saya gabung A1, A2 sampai A5 apa yang terjadi? Ya ini adalah himpunan A gitu. Ya. Ya. Nah, sekarang kalau saya punya AI diiriskan dengan AJ, nah ini kan namanya partisi tadi kan di sendiri-sendiri, di coupling sendiri-sendiri ya. Berarti irisannya adalah kosong. Kalau I-nya tidak sama dengan J ya. Kalau I-nya sama dengan J itu adalah bertumpuk, itu berarti lain lagi. Gitu ya. Nah, ini misalkan A adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, maka kalau saya punya himpunan 1 sendiri, 2, 3, 4 sendiri, jadi artinya bahwa saya menyebutkan sembarang bilangan selama dia tidak tumpang tindih atau dia menjadi partisi masing-masing. Ya, itu partisi. Terus, nah, apa yang sudah saya jelaskan tadi, ya sudah saya jelaskan tadi itu namanya single set. Ya, single set itu artinya apa tadi? Artinya bahwa tidak boleh diulang.
ada angka yang sama tidak boleh diulang. Jadi tidak boleh diulang ya, saya tulis di sini. Nah, sedangkan kalau multiset ini artinya apa? Kalau ada perulangan dianggap sama, itu single set. Tapi begitu saya punya himpunan ganda atau multiset, maka di sini kalau saya punya bilangan yang diulang itu tetap dihitung sebagai bilangan yang berbeda, itu multiset. Ya. Jadi kalau saya tadi punya 3585, 5-nya cukup dihitung sekali kalau single set. Tapi kalau ini contohnya saya punya apa? Bilangan 1, 1, 1, 2, 2, 3, atau 2, 2, 2, 2, atau 2, 3, 4, atau kosong ini. Maka ini himpunan elemen boleh berulang, tidak harus berbeda. Maka dihitung berapa jumlah anggota dari, katakan ini bilangan A, ya. Berapa jumlah anggotanya? Bukan hanya 1, 2, 3, tapi satunya ada 3, duanya ada 2, dan 3-nya ada 1, berarti jumlah kardinalnya ada berapa? Ada 6. Ya, seperti itu. Kalau ini, jumlah kardinalnya, katakan himpunan B, jumlah kardinalnya berapa? Berapa? B. Bukan lagi 2 saja, tapi ada 3. Ya. Kalau ini ada berapa? Katakan ini himpunan C, kardinalnya ada berapa? 2, 3, 4, jadi ada 3. Ya. Kalau ini, himpunan kosong, ya, jadi kosong, gitu ya. Nah, ini adalah multiset. Nah, sekarang sedikit berbeda ketika nanti kalau kalian punya apa? Operasi himpunan pada multiset, berbeda sama sekali, ya. Nah, ini contohnya dulu kayak tadi, M saya punya sekian, ya. Berarti multiplisitasnya 0 ada 4, multiplisitasnya 1 ada 4 juga, maka di sini semua multiplisitas untuk M atau bilangan kardinal untuk M ada berapa? 4 tambah 4 jadi 8, ya. Gitu. Jadi himpunan set merupakan contoh contoh khusus dari suatu multiset, ya, yang dalam hal ini multiplisitas dari setiap elemennya adalah 0 atau 1. Nah, jadi kardinalitas dari suatu multiset itu didefinisikan sebagai kardinalitas himpunan padanannya atau ekivalen dengan mengasumsikan elemen-elemen dalam multiset itu semua berbeda. Jadi kan tadi kan satu ada satu dianggap berbeda. Ya, seperti itu. Ya. Nah, sekarang operasinya ya. Operasinya itu kan tadi ada union, betul? Operasi pertama adalah union. Kalau yang di single set apa artinya union? Arel Satria. P union Q apa artinya? Kalau di single set. Ya. Kalau single set apa Farel Satria? P gabung Q. P atau Q sama dengan X dengan hingga X-nya anggota P atau ya X-nya anggota Q. Ya, ini atau gitu ya. Tapi kalau multiset itu adalah apa? Multiplisitasnya yaitu maksimum ya, multiplisitas itu adalah penggandaannya ya. Maksimum dicari maksimumnya. Contohnya misalnya P sama dengan apa ini? Ini kalau ditulis boleh gini, 3A, 1C, dan 2D. Ya, seperti itu. Sedangkan Q apa ini? 2A, di sini 1B, dan 2C. Nah, ketika digabung dua-duanya, pilihlah mana yang memiliki anggota terbanyak, itulah union. 3A sama 2A lebih banyak mana? Lebih banyak 3A, ya. Sedangkan 1C sama 2C mana? Lebih banyak 2C, ya. Di sini enggak ada B, 0B sama di sini 1B. Mana? Lebih tinggi 1B daripada 0B, ya. Di sini 2D, di sini enggak ada D. Berarti 2D. Paham ya? Itu union, dicari maksimumnya. Ya. Nah, kalau minimumnya itu menggantikan irisan atau intersection, ya.
Jadi kalau kayak tadi ketemu di sini adalah 3A, 1C, 2D, ini 2A, 1B, dan 2C, maka ketika diiriskan 3A sama 2A dipilih yang mana? Dipilih yang 2A minimum. 1C sama 2C dipilih mana? Dipilih 1C. 2D sama kosong dipilih mana? Yang kosong, enggak ada D-nya. Terus yang di sini 0B sama apa lagi? 0B sama 1B diisi kosongnya lagi. Yang B itu kosong, C-nya kosong. Ya, maka inilah irisan. Paham ya? Itu kalau multiset. Nah, berikutnya kalau operasi minus ya. Apa tadi itu? Yaitu setangkut ya. Apa namanya? Difference. Maka multiset yang multiplisitasnya adalah minus itu sama seperti ini. Kalian lihat ya, hati-hati nanti ya. Multiplisitas elemen tersebut pada P dikurangi multiplisitasnya pada Q jika selisihnya positif. Jadi kalau memiliki selisih positif, kan ini dikurangi toh. Ya. Kalau hasil pengurangannya itu adalah positif, maka ditulis berapa hasil pengurangannya. Tapi kalau hasil selisihnya itu 0 atau negatif, misalnya 3 dikurangi 2, kan sama dengan min 1, ya. Maka di situ tidak usah ditulis, ya. Contohnya seperti ini misalnya. Saya punya 3A, saya punya 2B, 1C, dan 1D, dan 1E. Ya ini berapa? Ini 2A, 2B, 2C, 1D, dan 1F. Ya. Pertanyaannya kalian disuruh minus. Ya. Disuruh mencari difference-nya. P min Q. Apa yang terjadi? 3A dikurangi 2A. Berapa hasilnya? 1A. Positif kan hasilnya ya? Maka A anggota dari P min Q. Berikutnya lagi 2B dikurangi 2B. Ya, 2B dikurangi 2B berapa? 0. Nah, di sini kan kalau 0 atau negatif diisi 0 ya. Maka di sini apa? B-nya enggak ada ya. Jadi di sini enggak ada B ya. Ini enggak ada B. Terus berikutnya adalah 1C dikurangi 2C. Minus 1C. Nah, kalau negatif berarti juga enggak ada C-nya ya. Nah, terus kemudian apa? Yang D. D-nya 1, di sini D-nya 1. 1 dikurangi 1, 0. Habis juga. Ya, enggak ada D-nya. Terus yang berikutnya E. 1E dengan kosong. E dikurangi 0. 1 dikurangi 0. 1, berarti ini ada. Ya, gitu. Jadi pokoknya kalau yang hasilnya positif itu tetap positif. Kalau hasilnya 0 atau negatif, diisi 0. Enggak usah ditulis. Ya. Nah, sekarang kalau P plus Q, ya, itu sama dengan penjumlahan biasa. Jadi kalau saya punya 2A sama di sini 1A, 2 tambah 1 ada 3A. Ya. Kemudian kalau saya punya 1B dengan 2B, 3B. 2C dengan 0C tidak ada, jadi 2C. Ya. Terus kemudian 0 ditambah D jadi D. Ya. Itu operasi pada multiset. Ya. Sekarang bagaimana kesamaannya ya. Jadi nanti kalian cari ya, pernyataan himpunan adalah argumen yang menggunakan notasi himpunan. Jadi kalau kesamaan di sini sama. Jadi artinya nanti sifatnya sama ya. Ketika kalian cari irisan, cari union tuh pakai sifat multiset ya. Seperti itu. Sekarang ada lagi metode pembuktian. Metode pembuktian adalah metode di mana akan membuktikan sebuah ekspresi di sini disuruh menyederhanakan menjadi sesuatu yang lebih sederhana ya, atau sebaliknya. Jadi kalau atos nanti ini jadinya apa? A irisan dengan B union C itu sama dengan A irisan B union A irisan C ya. Jadi ini hukum apa namanya? Hukum distributif. Caranya mencari apa? Seperti rumus yang tadi, prinsip dualitas tadi ya. Yang rumusnya ada berapa? 13 atau berapa tadi? 13 rumus. Nah itu.
Jadi kalau di sini A irisan B, jadi yang sama A irisan ya, A irisan, A irisan. Nah, terus diunionkan dengan siapa? Dengan B, ya A irisan dengan B dan A irisan dengan C. Ya, seperti itu. Ada yang tanyakan? Silakan. Ya. Nah, sekarang kalian disuruh membuktikan apa? Dengan menggunakan diagram Venn sama menggunakan tabel keanggotaan, ya. Nah, ini sudah ada jawabannya ini kalau itu ya. A irisan B union C, maka B union C itu mana? B union C. Ini C ya. B union C itu kalau saya arsir itu adalah yang B dan C semua saya arsir. Betul? Ya. Sedangkan A itu yang mana A? A itu adalah yang ini, ya. A itu yang ini. Pertanyaannya, kalau saya iriskan A tadi dengan yang ini, berarti kira-kira mana yang ada? Ada yang kembar enggak? Ada, yaitu yang abu-abu ini, ya seperti itu. Ya, jadi jawabannya adalah yang gambar abu-abu, ya. Ini. Nah, sekarang yang ini, irisan B. Irisan B adalah yang ini, betul? Sekarang irisan C yang mana? Ini kan C. Jadi irisan C yang ini. Jadi kalau saya union kan mana? Ya ini, yang abu-abu ini. Betul? Nah, jadi ini sama ini adalah sama. Ya, gitu. Itu kalau pakai diagram Venn, ya. Kalau pakai tabel keanggotaan ya tinggal di apa? Tinggal diuraikan aja misalnya A berapa, B berapa, C berapa, terus dihitung sama-sama anggotanya, ya. Seperti itu. Nah, ini contohnya. Jadi A union B dan C, nah ini saya dihitung anggotanya ini, ya. Terus yang dihitung purgetnya ini anggotanya juga sama, ya. Nah, ini. Jadi dia berdasarkan tabel keanggotaan dan tabel diagram Venn itu sama, ya. Jadi hukum distributif itu dapat dibuktikan kebenarannya, ya. Nah, kalau menggunakan aljabar himpunan, itu kalian harus hafal hukum nama-nama hukum tadi, yang ada 14 hukum tadi, ya. Jadi misalnya kalian disuruh membuktikan ini sama dengan A, suruh buktikan, ya. Nah, kalau saya punya A irisan B union A irisan B aksen, di sini sama-sama ada A aksen, ya, ada A aksen. Jadi A aksennya saya keluarkan. Sisanya apa? B union B aksen, ya. B union B aksen. Nah, maka sekarang B union B aksen, kalau diagram Venn, ini B diunionkan dengan B di luarnya, maka jawabannya adalah S, himpunan semesta. A diiriskan dengan S, jadi misalnya sekarang saya punya himpunan lagi, ini A diiris dengan S, S-nya kan di luar. Ya, maka sama dengan apa? Ya sama dengan himpunan ini sendiri, A ini, ya. Nah, ini A. Gitu ya. Jadi jawabannya A. Sehingga hasilnya ternyata sebelah kiri itu sama dengan sebelah kanan. Betul. Berarti terbukti ya bahwa dia sama. Ya, dengan definisi juga gitu. Jadi kalian bisa mendefinisikan tadi ini apa artinya, ini apa artinya gitu ya, terus kemudian buktikan. Coba nanti dipikirkan ya. Ini sudah ada sih jawabannya ya. Subset. Jadi kalau subset itu kan pasti ada yang sama. Kalau subsetnya ada sama dengan. Nah ini latihan ya. Ini latihan nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6, nomor 7. Nah ini semuanya untuk PR ya. Sambil kalian belajar mengingat-ingat kembali untuk apa? Mengingat-ingat kembali untuk apa yang sudah saya jelaskan tadi ya. Seperti itu. Nah, PR-nya sebentar, saya nanti mau apa namanya? Tak belajar. Saya belum pernah buka Lentera ya. Kalau seandainya Lentera itu sudah bisa dibuka dan saya apa namanya lebih enak kalau kalian dikumpulkan di Lentera ya. Gitu. Saya belum pernah buka. Gampang enggak? Iya sih, Bu. Kurang lebih, Bu. Kurang lebih. Kayak Google Meet. Enggak. Beda sih, Bu. Tapi masih gampang sih, masih oke lah. Iya, saya belum soalnya belum pernah buka Lentera soalnya kalau
di SCTS saya pakai ikhlas, ya, pakai ikhlas. Nah, kalau yang ini kan Lentera ya. Iya. Lentera dot apa? Petra ya? Ya, Petra dot ini. sebentar Bu, saya cek bentar. Iya. Coba nanti saya baca supaya misalnya enggak penuh apa namanya? Enggak penuh di email saya. Ini apalagi 70 berapa tadi? 74 ya? Oh iya, 73. Ini 70 orang Bu, tapi banyak yang maksudnya nggak semua memang benar-benar kelas ini Bu. Kenapa? Ada yang apa PRS 2 Bu, kan Oh iya, seleksi kelas. ditolak yang itu tadi. Jadi belum ada yang belum termasuk di dalamnya, belum masuk ke dalam itu SIM ya. Oke ya. Jadi ini kalian pelajari lagi, dibaca-baca lagi, terus kemudian jawab ini. Minggu depan ini kita bahas ya, nomor 1 ini. Habis ini saya taruh di grup, saya invite dulu di grup soalnya PPT-nya, terus kemudian saya share ya. Kalau seandainya ada Lentera, saya sudah belajar Lentera ya mungkin enak di Lentera ya, sama dengan posisi saya di ikhlas. Permisi Bu, boleh tanya Bu. Kenapa ya? Grupnya itu Line atau WA Bu? WA. Jadi yang enggak punya WA, kalian harus install ya. Jadi kalau orang tua itu sukanya WA. Kalau anak-anak sukanya Oke ya, jadi kalian buka WA, silakan nanti saya share, kalian mungkin saling sesama teman nanti diinikan. Ya. Oke ya, nomor 1, kemudian nomor 2 ini. Kalau tadi kan urean, kalian nanti cari sendiri ABC-nya itu kalian buat sendiri ya. Terus kalau yang nomor 2 ini sudah disediakan jumlah A, jumlah B, jumlah C berapa, permainan dari rumus kardinal untuk irisannya berapa, untuk A min B ini berapa gitu ya. Nah ini sengaja tidak saya jawabkan dulu. Kalian coba berpikir besok seperti apa. Nanti kalau kalian paham nomor 1, 2, 3, 4, 5, ketika tes ataupun UTS nanti pasti akan paham. Ya, jangan sampai tidak paham, karena nanti himpunan ini keluar pastinya ya, 1 soal atau 2 soal. Udah ya. Terus itu baik single set maupun multi set. Nomor 3 juga sama dengan nomor 2 ya. Ini sudah disediakan, tapi kalian cukup cari 2 himpunan untuk ini ya. Kalau tadi kan 3 himpunan. Terus yang nomor 4 ini juga sama. Yang diketahui adalah justru yang ditanyakan tadi NB ini nah disuruh mencari A irisannya dan A. Ya, ini semua mencari kardinal. Nomor 2, 3, 4. Nomor 5 juga cari kardinal ya. Ini adalah ring sum. Apa artinya ring sum yang ini? Yaitu S min R ya. Itu union dari R min S gitu ya. Terus yang nomor 6 itu multiset. Nomor 6 multiset, jadi ingat kalau irisan sama dengan apa? Minimum. Kalau union maksimum. Kalau minus hasilnya tadi dilihat ya, kalau negatif hasilnya atau 0 maka jadinya 0, kalau hasilnya ada ya ditulis ada positifnya berapa ya. Sedangkan ring ini itu kalian sama dengan A min B di ini sudah tahu, dengan ini sudah tahu, kemudian diunionkan itu ini ya. Nah, ini kalau single set. Kalau multi set bagaimana ya? Jadi kalau single set maka 2 di sini cukup dihitung apa? A itu adalah 1, 2, 3 ya. Terus kalau B ini dia multi set, ya, single set 1, 2, 3, 4 ya. Nah, ini adalah multi set, yang ini multi set. Jadi seluruh yang A sama B di sini ini adalah jawaban untuk B ini, cari minimum, cari maksimum, dicari yang positif. Ini penjumlahan biasa, yang ini adalah apa? A plus B. Ya. Yang gabungan dari ini sama ini, gitu ya. Tapi gabungan ini sama ini sifatnya atau kan? Namanya atau berarti cari lagi maksimumnya. Ya, seperti itu. Paham ya? Nah, sedangkan ini yang single set, terus hitung juga bilangan kardinal dari masing-masing A. Jumlahnya ada berapa ini, ya. Kalau tadi ini kan di anggotanya siapa saja, kalau ini adalah yang pertanyaan C adalah berapa jumlah anggotanya, ya. Terus yang nomor 7 kalian suruh buktikan pakai aljabar himpunan, pakai rumus-rumus sama pakai gambar diagram Venn ya. Untuk membuktikan bahwa ini sama dengan S. Ya. Gitu. Udah? Penutup
Kalau engkau tidak bisa menjelaskannya dengan sederhana, maka engkau belum cukup memahaminya ya. Selamat belajar, sukses menanti Anda. Oke, ada yang tanyakan? Permisi boleh tanya Bu, yang Ya. absennya gimana ini absen? Ya, sementara absennya untuk hari ini, karena kan ada yang belum PRS ya, untuk hari ini saya anggap masuk semua. Kan belum saya entry. Ya, Oh iya Bu. belum saya entry untuk siapa namanya tadi? Angelo Brian ya. Iya Bu. Angelo Brian itu belum saya masukkan ke dalam kalau sudah. Jadi nanti kalau disimpan aja dulu ya, kalian tulis ya. Pertemuan pertama ini adalah apa isinya? Sebentar Bu, apa maksudnya? Pertemuan pertama adalah teori hubungan kan, pasal 42 gitu ya. Terus kemudian anggap masih masuk semua. Ya. Jadi Ya, kamu langsung aja ngisi aja tanpa apa namanya? Tanpa kan defaultnya masuk semua kan defaultnya. Iya Bu. Absensi. Dulu pernah jadi ketua kelas sebelumnya. Pernah Bu. Ya oke. Jadi defaultnya adalah masuk semua. Jadi nanti baru minggu berikutnya setelah PRS kedua masuk semua ya. Kapan PRS kedua? Kurang tahu. Permisi Bu, belum di absennya saya belum bisa. Iya belum bisa. Kamu catat aja dulu. Ya. Oh. Oke nanti kamu ini aja ya. Apa WA saya ya? Iya Bu. Nanti mari masuk di grup aja Bu. Iya masuk. Nanti kamu tak ini. Oh kamu sebelumnya belum pernah sama saya? Iya Bu. Oh iya saat tulis saya. Nanti kalian ketua kelasnya langsung bergabung dari grup yang sudah di-invite oleh siapa? Oleh Angelo ya. Ini grupnya oh iya udah ada ya Bu ya, tinggal masuk doang ya. Iya, yang apa namanya yang matematika kalkulus 1 dulu. Dulu kan saya ngajar kelas A sama kelas C. Oh, oke Bu. Ibu invite-in ya Bu berarti. Ya saya nomor teleponnya berapa? Berapa? Nomormu? Nomorku dah Bu. Ya. Ya Bu, tak nomor saya atau nomormu yang ini? Atau tak detikkan nomor saya aja? Ya. Ya. 081 atau saya tulis di sini biar tahu semua. Nanti kan kita juga nanti bergabung ya. Sama permisi Bu, boleh tanya itu deadline PR-nya kapan? Minggu depan? Minggu depan, cuma saya belum belajar apa namanya tadi? Belum belajar Lentera. Jadi sementara di email gitu. Oh, oke. Ya. Nanti saya kasih tahu di pengumuman kalau sudah masuk grup semua saya kasih tahu. Tapi dikerjakan dulu aja ya. Oke, pengumpulannya nanti. Siap. Saya tak nulis untuk semuanya. Saya belum di-invite ini. Siapa ini? Siapa ini tanya? Michael Chandra, Bu bisa tolong invite grup WA. Saya belum menginvite ya. 081553562211. Kalau kalian bertanya, karena mahasiswa saya sekarang itu saya ngajar 8 mata kuliah. Di SCTS ngajar 5, di Petra ngajar 3. Ya matematika diskrit, kemudian metode numerik anak mesin, sama NLP. Ya mahasiswa angkatan atas. Nah itu kalau sebutkan siapa gitu ya. Karena mahasiswa saya banyak. Rata-rata 50 aja deh, kalau dikalikan 8 ada 400 yang harus saya. Jadi sudah kelihatan belum? Itu? Sudah Bu. Kamu ya Bu, saya Angelo Brian, NRP-mu sebutkan ya. Oke. Kelas matematika diskrit kelas apa? Kelas B ya? Iya kelas B. Oke. Saya Bu, ini grup apa grup 1 Petra gitu tau Bu? Enggak, grup yang hanya matematika diskrit aja. Oke. Iya, isinya sekitar 74 orang tadi ini nanti. Ini enggak 74 sih Bu. Iya. Jadi masih dianggap masuk semua aja ya. Ayo. Oke, sebentar ya Bu. Ya tanya Ibu, yang PRS 2 belum terdaftar, buat kumpul tugasnya di mana? Sementara diemailkan semua dulu. Sebelum saya belajar Lentera. Sebentar ya, masih mau bentar. Oke. Belum pernah buka aplikasinya Lentera soalnya. Ada yang tanya lagi? Silakan.
Jadi invite group, habis ini saya buatkan grup WA-nya, terus yang PRS 2 sementara ya tetap aja dikerjakan gitu ya. Kan minggu depan. Permisi Bu, bisa lihat soalnya lagi Bu, biar saya screenshot. Sudah, kalau sudah. Sebentar Bu, ini saya chat gitu ya Bu. Hah? Tes gitu. Ini Angelo Iya, gitu ya. tes. Kamu tuliskan nama Bu, saya Angela Utopia, RP-nya ini, ngambil mata kuliah ini, kelas ini gitu ya. Terus nanti langsung, kalau saya invite grup kan saya harus punya minimal 1 anggota. Oke. Ya. Bu, saya bisa melihat soalnya lagi, saya screenshot. Oke, saya ulangi soalnya, silakan di screenshot ya. Sudah Bu. Soal part 2. Ya, silakan di screenshot, misalnya saya mungkin agak terlambat. Nomor 1. Saya tak gedekan atau sorry. Nih. Nomor 1. Udah? Nomor 2 ya. Nomor 2, silakan di screenshot 2, 3, 4. Kalau kalian mengerti ini, kalian akan bisa belajar himpunan, berarti sudah paham. Nomor 2, 3, 4, sudah? Sekarang nomor 5, 6, 7. Sudah? Sekarang nomor 8 saja. Oh, enggak ada. Berarti 1 sampai 7 saja. Oke? Kalau sudah oke, saya tutup, saya akhiri. Sampai ketemu lagi. Ini saya masih ingat ini ada Michael. Ini masih saja dulu. Ya. Ada Sebastian. Ada Hans. Oke. Kalau sudah, boleh meninggalkan meeting room. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih Terima kasih, sama-sama. Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Permisi Bu. Terima kasih, Bu. Boleh tanya, mari kita langsung di-invite ya Bu. Kenapa Angela? Ya, yuk. Langsung di-invite ya mari gini ya Bu. Kasih, Bu. Iya, tak invite di sini ya. Sekalian absen, mari gini absen. Iya. Itu Bu, saya keluar dulu ya Bu. Yuk. Terima kasih. Ya, sama-sama.